puji Tuhan, kita masih boleh bertemu di ibadah kali ini, walaupun hanya secara online. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita teman-teman sekalian. Kita akan membuka ibadah kita angkat lagu pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Ibadah kita, untuk itu diminta kesediaan Kak Ian untuk membawa kita ke dalam doa pembukaan. Mari kita dalam doa kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat hari ini kami siap untuk beribadah. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tolong berkati yang Tuhan yang akan mengucapkan firman Tuhan. Tolong berkati dia. Ya Tuhan, ini doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Kak Ian. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Novel. Untuk memasuki firman Tuhan, kita angkat lagu pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, pada sore hari ini kembali kami dipertemukan dalam ibadah
walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang mempunyai kehidupan kami akan selalu bersama-sama dengan kami, menjauhkan segala hal-hal yang buruk bagi kami semua, teristimewa anak-anak-Mu yang tergabung dalam persekutuan remaja Jemaat Efata Palu. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib akan menuntun kami semua, teristimewa dalam pembacaan dan pemberitaan firman pada sore hari ini. Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun anak-anak kami, adik-adik kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah segala yang akan merusak ibadah kami tekuk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus akan menyertai kami. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat sore bagi yang melaksanakan ibadah sore, atau selamat malam bagi adik-adik yang membuka ibadah ini pada malam hari. Salam sehat bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah online pada sore maupun malam hari ini. Karena percaya semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan baik adanya dalam kehidupan kita. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk khotbah pada saat ini, dia akan beri judul atau tema, Siapakah Sahabatku? Siapakah sahabatku? Untuk menghentar kita dalam tema ini, kita akan membaca satu ayat Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Karena berulang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, siapakah sahabatku? Apa itu sahabat? Ya, sahabat biasa kita katakan teman, atau dalam bahasa Inggris dikatakan ya friend. Ya, dalam realita kehidupan kita, ya, mencari sahabat sejati tidak gampang atau tidak mudah, adik-adik. Ada pepatah yang mengatakan, ada uang abang saya, tidak ada uang abang ditendang. Ya, pepatah ini menunjukkan bahwa keadaan persahabatan dalam kenyataannya, persahabatan dibangun dengan berbagai ya ketentuan fisik. Ya, sudah menjadi kenyataan. Ada beberapa ya pandangan yang mengatakan kalau orang itu pintar, orang itu cantik atau ganteng atau tampan, kaya raya, dan hal-hal lain yang bagus, maka kenyataannya dia mudah mendapatkan ya teman-teman yang banyak. Ya, tetapi sebaliknya, kalau ada ya orang-orang tertentu yang banyak mempunyai kekurangan, ya seperti ya misalnya dia miskin, ya,
ya kurang cantik atau kurang ganteng, ya maka agak kesulitan untuk mencari teman, ya, karena ya merasa minder, ya. Atau adik-adik yang punya ya masalah-masalah yang besar agak susah untuk mencari teman. Ya oleh karena itu ya hal-hal yang terjadi seperti di atas ya memungkinkan kita ya bahkan ya kadang kalau ada teman kita yang punya kekurangan ya menjadi bahan bulian kita ya yang kita tidak sadari bahwa ya itu ya membawa dampak yang tidak baik bagi ya orang tersebut atau teman tersebut yang mengalami banyak kekurangan menurut pandangan manusia. Ya remaja Kristen perlu belajar menjalin persahabatan yang sejati. Ya hal inilah yang harus kita ya renungkan pada pembelajaran atau firman pada sore hari ini. Ya di kitab Amsal dijelaskan bahwa kitab ini adalah kumpulan nasihat pengajaran yang kerap disebut dengan sastra hikmat. Ya adik-adik, ciri sastra hikmat yang dimaksud adalah memakai gambaran yang puitis. Jadi kitab Amsal itu banyak puitisnya. Ya kata-katanya berirama, pendek, kuat dan mengena. Ya kitab Amsal sebagai sebuah kumpulan maka bagian-bagian kitab dari kitab Amsal ini dapat dibaca secara terpisah dengan yang lain. Ya ada berbagai macam ya nasihat atau pengajaran yang ditemukan dalam kitab Amsal. Ya salah satunya tentang persahabatan seperti yang sudah dibaca tadi dalam Amsal 17 ayat 17 yang mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya kata sahabat dalam bahasa Ibrani dikatakan rea, mengandung makna cinta kasih. Jadi, dorongan sebuah persahabatan adalah cinta. Ya. Coba kita bandingkan dengan kata philea. Cinta persahabatan ini dalam bahasa Yunani. Ya. Dalam kerangka itulah kita dapat menyimpulkan beberapa sifat persahabatan dari kitab Amsal ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kesimpulan yang dikemukakan dalam kitab Amsal ini, yaitu beberapa sifat persahabatan. Yang pertama, seorang sahabat hadir. Kalimat menaruh kasih dan menjadi seorang saudara. Dapat dipahami keberadaan seorang sahabat yang senantiasa hadir. Maksudnya hadir dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ya, kedua, seorang sahabat rela berkorban. Kerelaan berkorban ditunjukkan dalam Amsal melalui kehadiran dalam setiap waktu dan kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah di tengah kesukaran yang melanda. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kedua hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Ya, dibutuhkan pengorbanan dalam segala keadaan, dalam tindakan, memberi perhatian dan mendengarkan keluh kesah dari seseorang untuk menjadi seorang sahabat. Ya,
ketiga, fokus seseorang sahabat adalah pada sahabatnya, bukan pada dirinya. Jadi, kita memperhatikan adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan, menarik sekali, nasihat itu segera diakhiri oleh penulis Amsal tadi, dalam Amsal 17 ayat 17. Ya, penulis Amsal mau menegaskan bahwa itulah panggilan seorang sahabat. Seorang sahabat hadir secara aktif tanpa meminta balasan. Persahabatan dengan demikian bukanlah sebuah transaksi atau relasi. Ya, sering dalam persahabatan remaja kerap kali ditandai dengan apa yang disebut sebagai peer group. Jadi peer group adalah grup-grup remaja yang dibentuk atas dasar biasanya karena teman sebaya, kemudian karena tetanggaan, kemudian juga karena mempunyai hobi yang sama. Ya, itu yang biasa dibentuk dengan istilah peer group. Ya, tapi kadangkala orang memandang negatif, ya, karena kadangkala peer group ini dibentuk untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Misalnya kita dengar ada geng motor dan lain-lain. Ya, tapi seharusnya peer group ini dibentuk untuk mencari jati diri sesama anggotanya dan harus saling mendukung. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi sahabat bagi teman-teman kita yang membawa aura positif? Dan terlebih dari itu, kita punya sahabat sejati. Jangan ragu adik-adik, jangan ragu teman-teman, kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa sahabat-sahabatnya. Ya, itu yang paling penting. Jadi, sebagai teladan Kristus, marilah dalam persahabatan kita lakukan hal-hal yang telah diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana menjadi sahabat sejati yang mau berkorban untuk teman-teman kita yang mengalami masalah, menjadi teman sejati mereka, selalu hadir di setiap mereka butuhkan bagi kita semua. Sahabat sejati adalah sahabat yang saling mempedulikan, yang saling memberi penguatan, saling mendoakan, dan saling mendukung. Ketika seseorang mendapatkan kesusahan, mendapatkan pergumulan, maka disitulah peran sahabat sejati untuk mendampingi. Jangan sahabat kita atau teman kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebagai seorang sahabat yang percaya kepada Kristus, yang sudah menerima tebusan dari sahabat sejati kita Tuhan Yesus, marilah kita selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja gereja, untuk memberi kekuatan kepada teman-teman kita dikala mereka mendapatkan pergumulan atau kesusahan. Ya, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam ibadah secara online ini kami akan tetap dikuatkan oleh Tuhan karena kasih-Mu yang menyertai kami semua. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Teristimewa firman yang sudah disampaikan mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, merupakan kewajiban kami untuk menjadi sahabat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Dan biarlah di masa-masa pandemi ini kami akan tetap selalu memberi kekuatan kepada teman-teman kami ketika ada dari teman-teman kami mengalami sakit atau terinfeksi COVID-19, bahkan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mengalami duka cita oleh karena COVID-19. Biarlah penghiburan sejati dari Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami serahkan anak-anak kami di dalam kehidupan mereka, teristimewa sebagai anak-anak remaja dalam masa pendidikan, dalam masa pergaulan mereka sebagai anak-anak remaja yang masih mencari jati diri. Biarlah kami menjadi sahabat sejati seperti teladan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus menjadi sahabat yang paling sejati bagi kami, yang rela mengorbankan nyawanya untuk kami semua. Biarlah Bapa dalam surga, ibadah kami pada sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa kepadamu, biarlah orang-orang tua kekasih kami, Engkau akan jaga dari wabah virus corona ini. Berikan kekuatan tubuh kepada mereka, dan biarlah bagi orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, yang pada saat ini sementara dirawat, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, hanya kepada tangan Tuhan kami serahkan. Biarlah mereka boleh berangsur-angsur sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, dan Engkau akan memberkati ibadah kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Kak Novel. Diucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian bersamamu. Hati
mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online kali ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.